Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah usul fikih akan mempresentasikan tentang istishab dengan anggota kelompok Laila Fauzan Rahmah, Ilham Maulana, dan Imam Faruqi. Bismillahirrahmanirrahim. Topik-topik pembahasan istishab. Yang pertama, pengertian istishab. Kedua, sumber hukum istishab. Yang ketiga, macam-macam istishab. Keempat, kaidah-kaidah istishab dan penerapannya. Dan yang terakhir adalah ijtihad menggunakan istishab. Topik-topik pembahasan istishab. Topik pembahasan yang pertama adalah pengertian istishab. Istishab atau istishab berasal dari bahasa Arab istishab, berarti meminta kebersamaan atau tolab al-musahabah atau berlanjutannya kebersamaan atau istimror as-suhbah. Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya, sedangkan menurut istilah ulama fikih ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Dengan kata lain, menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Pendapat para ulama tentang pengertian istishab. Yang pertama, Imam Asy-Syaukani. Beliau berpendapat tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada yang mengubahnya. Maksud dari definisi beliau adalah pada prinsipnya eksistensi hukum suatu masalah pada masa lalu tetaplah berlaku pada masa kini maupun masa yang akan datang, dengan syarat tidak ada perubahan pada masalah tersebut. Tetapi jika terdapat perubahan pada objek hukum tersebut, maka hukumnya juga akan berubah dengan sendirinya. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berpendapat mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang sudah ada atau menegasikan suatu hukum yang memang tidak ada sampai terdapat dalil yang mengubah keadaan tersebut. Maksud dari definisi Imam Ibnu Qayyim ialah suatu hukum baik dalam bentuk positif maupun negatif tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya, dan status keberadaan hukum tersebut tidak memerlukan dalil lain untuk dapat tetap terus berlaku. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Hazm. Beliau berpendapat tetap berlakunya suatu hukum didasarkan atas nas sampai ada dalil yang menyatakan berubahnya hukum tersebut. Maksud dari definisi beliau ialah suatu hukum dinyatakan tetap berlaku jika landasannya adalah nas. Dengan demikian, bahwa penetapan hukum tidak cukup hanya berdasarkan prinsip kebolehan dasar, tetapi harus dikukuhkan oleh dalil yang bersumber dari nas. Topik pembahasan yang pertama adalah selanjutnya yaitu sumber hukum istishab. Istishab bersumber dari beberapa dalil. Salah satunya yang pertama yakni dalil dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dalil dalam surat Al-Baqarah, juga surat Al-A'raf ayat 32, Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Yang kedua yakni dalil dari Al-Hadis, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Yang kedua hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Ketiga, para ulama
pendapat ulama tentang kehujahan istisab sebagai istimbat al-hukum al-syar'i. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabiyah, dan Syafi'iyah memandang bahwa istisab bisa dijadikan landasan untuk istimbat al-hukum, dengan catatan belum ada dasar atau dalil yang bisa merubahnya. Kalangan ulama mutakallimin seperti Hasan al-Basri berpendapat bahwa istisab tidak boleh digunakan sebagai istimbat al-hukum. Hal ini dikarenakan menentukan ada tidaknya hukum yang terdahulu harus dibuktikan kebenaran dan keberadaannya dengan dalil. Macam-macam istisab. Menurut Imam Abu Zahra dalam kitab usul fikihnya membagi istisab ke dalam 4 hal, yaitu 1. Istisab al-bar'ah al-asliyah. Dari sini para ulama merumuskan kaidah fikih yang berarti pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Yang kedua, istisab al-ibahah al-asliyah, yaitu istisab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Dari istisab ini, para ulama menetapkan kaidah yang berbunyi, hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga yaitu istisab al-hukum. Istisab al-hukum yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, hingga ada dalil lain yang mengubahnya. Istisab al-hukum ini melahirkan kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Yang terakhir, istisab al-wasf, yaitu istisab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misal, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Yang juga memunculkan sebuah kaidah fikih yang berbunyi, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Macam-macam kaidah-kaidah istisab dan penerapannya. 1. Kaidah setiap antara lain. Pada asalnya segala sesuatu itu tetap hukumnya berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya. 2. Pada asalnya hukum segala sesuatu itu boleh. 3. Manusia pada asalnya adalah bebas dari beban. 4. Apa yang telah ditetapkan dengan yakin maka ia tidak bisa gugur karena keraguan-keraguan. Tidak bisa gugur kecuali dengan yakin juga. Penerapan istisab. Maka orang yang yakin bahwa ia masih mempunyai wudhu dan ragu-ragu jika dirinya telah batal, maka ia dihukum masih mempunyai wudhu dan sholatnya sah. Hal demikian berbeda dengan pendapat ulama dari golongan Malikiyah yang berpendapat wajib berwudhu lagi, sebab menurut mereka tanggung jawab atau bebannya adalah menjalankan sholat dengan penuh keyakinan. Karena tanggung jawab tersebut tidak lepas kecuali dengan mengerjakan sholat dengan benar dan penuh keyakinan. Dan hal itu harus dilakukan dengan wudhu agar tidak diragukan kebatalannya. Ijtihad menggunakan istisab. Seorang ulama terkemuka bernama Ibnu Rashid
menegaskan bahwa jumlah ayat Al-Quran dan hadis terbatas, sedangkan problematika kehidupan manusia tidak terbatas. Karenanya, para ulama dituntut untuk berijtihad guna mengawal hukum Islam agar senantiasa dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu instrumen dalam berijtihad adalah istishad.